Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua yang menonton di rumah. Perkenalkan saya dengan Dr. Marisa Perucana Sinambela. Saya adalah seorang dokter umum yang bekerja di sebuah rumah sakit ya dok. Dan saya memiliki minat yang dalam di ilmu penyakit dalam. Jadi nanti konten-konten saya ini akan membahas tentang ilmu harapannya bisa membantu teman-teman yang sedang praktek juga atau teman-teman juga yang sedang menempuh pendidikan di fakultas kedokteran yang mungkin sedang stase di dok. Kita mulai saja dok di hemato-onkologi. Kemarin kan saya sudah bahas sampai anemia ya dok dan bagaimana pendekatan pada anemia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang anemia defisiensi besi. Defisiensi besi itu merupakan salah satu jenis anemia yang paling banyak ya dok ya. Jadi dia merupakan anemia yang prevalensinya banyak pada ibu hamil seperti itu. 2/3 ibu hamil di Indonesia itu HB-nya rendah dan bayi di Indonesia itu 50% berisiko untuk terkena anemia defisiensi besi. Faktor predisposisinya bisa merupakan status hematologi ibu hamil, BBLR, pemberian makanan bisa karena ketidaktahuan, sosioekonomi, perilaku pemberian makan, jenis makanan, infeksi menahun, atau bisa juga karena infeksi parasit ya. Biasanya itu pada infeksi parasit seperti Ankylostoma duodenale ya dok, yang bisa menyebabkan anemia defisiensi besi seperti itu. Nah, faktor-faktor yang lain juga misalnya faktor ekonomi tadi atau misalnya kebiasaan minum teh ya yang ada mengandung zat tanin gitu sehingga mengganggu penyerapan besi. Jadi bisa menyebabkan anemia defisiensi besi dok. Jadi intake yang kurang, gizi yang buruk atau gangguan malabsorpsi dan juga bisa terjadi seperti uh, ini merupakan derajat defisiensi besi yaitu prelaten, laten dan anemia. Kalau prelaten dok itu cadangan besinya kurang, ferritinnya kurang, besi serumnya masih normal. Kalau laten besi serumnya kurang, ferritinnya kurang. Kalau lanjut, besi serum kurang, ferritinnya kurang, dan HB-nya sudah turun. Inilah yang kita sebut dengan anemia. Dia memiliki beberapa nama ya dok. Kalau yang prelaten ini sering disebut dengan cadangan besi menurun. Cadangan besi menurun. Kalau yang laten ini dok, ini sering disebut dengan negatif iron balance ya dok. Negatif iron balance. Kalau yang lanjut anemia, inilah yang kita sebut dengan anemia defisiensi besi ya dok. Anemia defisiensi besi. Oke, jadi tadi penting juga ditahu ya dok, kalau yang prelaten tadi ferritin kurang, ferritin ferritinnya kurang. Kalau di laten berarti di laten tadi ferritin dan serum iron turun. Kalau dilanjut anemia itu artinya ferritin, serum iron dan HB-nya turun. Seperti itu. Seperti itu ya dok ya. Ingat juga tadi nama-namanya ya dok. Ya. Kemudian kita pelajari tentang manifestasi kliniknya ya dok. Lesu, letih, pucat, nafsu makan kurang, kulit kering, atrofi lidah, pembesaran jantung atau bising sistoli fungsional. Kalau dari hasil labnya kita bisa menemukan HB-nya turun berarti mikrositer dan hipokrom seperti yang dibahas sebelumnya. Anisitosis itu artinya bentuknya itu beragam ya dok. Ada mungkin yang gembung atau colok gitu. Poikilocytosis ini eh, ukurannya gitu beraneka ragam, tapi tetap kecil ya dok. Ada yang kecil banget, ada yang kecil, ada yang kecil sedang seperti pokoknya tapi dia kecil-kecil seperti itu. Cuma beraneka ragam gitu bentuk apa ukuran kecilnya itu seperti itu. Kemudian lab lainnya HB-nya rendah, hematokrit rendah, SI menurun, TIBC menurun. Ini merupakan gold standarnya ya dok. Jadi ditemukannya free erythrocyte porphyrin
pada pemeriksaan sumsum tulang gitu. Jadi ini merupakan gold standar sebenarnya, tapi tidak pernah dikerjakan karena tidak praktis. Ya, sebenarnya gold standar untuk menentukan apakah dia ada anemia defisiensi besi adalah dengan FEP, free erythrocyte count. Kemudian pengobatannya itu bisa dengan eh, atasi penyebabnya. Kalau misalnya karena penggunaannya meningkat, karena infeksi misalnya ya, cacingan misalnya tadi, berarti kita obat obati infeksi cacingnya. Misalnya terdapat ulcus pepticum seperti itu, berarti kita harus memberikan PPI atau misalnya karena terapi apa H. pylori berarti terapilah H. pylorinya seperti itu ya. Untuk defisiensi besinya kita bisa berikan preparat besi ya, bisa oral, bisa bisa dengan IV atau bisa dengan fortifikasi besi. Fortifikasi besi ini adalah makanan-makanan yang tidak mengandung zat besi tapi diberikan fortifikasi zat besi gitu. Misalnya kacang hijau yang difortifikasi besi gitu. Atau pada kondisi pasiennya sangat berat gitu ya, misalnya HbA7 atau ada terdapat hemodinamik yang tidak stabil, kita bisa berikan transfusi darah. Nah, kemudian bagaimana cara evaluasi anemia defisiensi besi? Kalau kita sudah memberikan terapi kepada pasien anemia defisiensi besi, kita bisa melihat dalam 2 minggu biasanya ya, Hb-nya naik 1 gram gitu. Jadi biasanya per 2 minggu gitu ya, atau per minggu juga boleh 0,5. Seperti itu ya dok. Jadi 0,5 setiap minggu atau Hb-nya naik 1 gram per desiliter dalam 2 minggu. Seperti itu. Jadi ini penting untuk kita ketahui ketika kita memberikan terapi kepada pasien-pasien yang mengalami anemia defisiensi besi. Lalu bagaimana dengan anemia defisiensi besi pada penyakit ginjal seperti itu? Jika kita ketemu dengan pasien yang mengalami anemia defisiensi besi pada pasien penyakit ginjal, maka kita harus memeriksa dulu dok ferritinnya ya dok ya. Kalau misalnya ferritinnya di bawah 200 seperti itu atau saturasi transferennya di bawah 20%, itu kita bisa memberikan besi besi IV ya dok. Seperti itu. Atau misalnya pada eh, ibu hamil seperti itu ya, kita bisa berikan besi IV pada ibu hamil atau pada pasien-pasien yang CKD. Gitu. Kemudian kemudian kita juga bisa memberikan transfusi PRC ya dok, seperti yang tadi. Transfusi PRC itu ada rumusnya dok. HB target dikurangi HB awal dikali berat badan dikali 6 jika kita mau koreksi dengan whole blood. Kalau misalnya mau dikoreksi dengan PRC bisa kita kali 3, 3 atau 4 biasanya ya. HB target dikurang HB awal dikali berat badan gitu. Jadi kalau misalnya ada soal pasien misalnya singkat aja HB-nya 5 seperti itu ya. Targetnya kita mau target HB-nya 8 misalnya, berat badan 50. Berarti kalau pakai PRC 8 dikurangi 5 itu dikali 5 dikali 50 dikali 3 ya dok. Berarti 3 kali 50 dikali 3 berarti 450. Ya. Jadi itu untuk rumus kebutuhan transfusi darah. Kalau misalnya whole blood berarti kita tinggal kali 6. Seperti itu. Kemudian saya rasa itu aja yang penting untuk analisis ya. Oke, kemudian kita bahas tentang sitopenia ya dok. Sitopenia itu berarti kan kalau kita belajar sel darah ini kita akan belajar tentang apakah dia normal jumlahnya, apakah dia apakah dia jumlahnya sedikit sitopenia atau apakah jumlahnya dia banyak seperti itu. Kalau misalnya HB-nya turun berarti anemia. Kalau leukositnya turun berarti leukopenia seperti itu.
leukopenia ini biasanya bisa karena infeksi virus. Kemudian kalau trombositnya turun berarti ada trombositopenia. Bisa juga pada infeksi virus ya dokter ya. Kalau misalnya anemia dan trombositopenia itu biasanya pada sirosis hepatis ya dok, atau bisa pada leukemia juga bisa. Kemudian kalau leukopenia dan trombositopenia itu biasanya infeksi denggi atau infeksi demam tifoid ya dok ya. Kalau anemia sama leukopenia itu sebenarnya jarang, tapi bisa jadi dia adalah dua penyakit dasar yang berbeda seperti itu. Kemudian eh, kita akan lihat juga kalau pansitopeni. Pansitopeni itu artinya tiga-tiganya turun ya dok, anemia, leukopeni, dan trombositopeni. Anemia plastik ini biasanya pada usia muda ya dok ya. Jadi kalau saya ketemu kasus pansitopeni pada usia muda, plastik. Kalau mielodisplastik sindrom itu ketemu pansitopeni pada usia muda. Walaupun sebenarnya untuk gold standarnya kita harus melakukan pemeriksaan sum-sum tulang ya dok untuk memastikan diagnosanya. Atau positif juga bisa ditemukan pada kasus sirosis, CKD, SLE, dan kekerasan. Kemudian mieloproliferatif neoplasma. Tadi kan kita belajar tentang yang kekurangan gitu ya. Ini yang kelebihan gitu, kelebihan dari si sel darah itu sendiri. Mieloproliferatif neoplasma ini bisa 4 subtipe ya. Yang pertama itu yang naik terutama hemoglobin, diikuti dengan platelet atau leukosit, ya bisa kita sebut dengan polycythemia vera. Jadi sebenarnya ya dok, polycythemia vera ini bukan hanya HB-nya yang naik ya, tapi biasanya juga diikuti dengan platelet dan leukositnya juga naik gitu. Tetapi dominannya adalah si HB-nya seperti itu. Kemudian kalau yang naik si leukositnya itu kita bisa misal si CML ya dok, CML kronik mieloblastik. Yang naik trombosit berarti kita sebut dengan trombosit esensial. CML dan trombosit esensial. Yang ini merupakan myeloproliferatif neoplasma yang dipelajari di sini adalah ini merupakan tumor jinak kayak dok, tumor jinak eh, tumor jinak sel darah ya dok. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang polycythemia vera ya dok. Polycythemia vera itu berarti HB-nya kalau kita lihat itu naik, walaupun memang seperti dibahas di awal tadi, HB-nya akan dominan naik, diikuti dengan platelet dan silofosit. Itu merupakan penyebab hormonal pada sel progenitor hematopoietik multipoten. Jadi terdapat akumulasi sel darah, granulosit, dan platelet tanpa adanya suatu rangsangan gitu. Dan sebenarnya dalam WHO itu diklasifikasikan sebagai keganasan mieloproliferatif kronik. Dan yang paling sering apa namanya dibahas di sini adalah penyebabnya. Penyebabnya itu adalah mutasi dari JAK2 V617F seperti itu. Kalau gejala-gejala ini ya gejala trias spiritual ya dok, stasis, kelebihan volume pembuluh darah yang meningkat dan kerapuhan. Jadi dia ya seperti darah kental lah ya, menyebabkan nyeri dada atau abdomen, mialgia, lemah, kelelahan, nyeri kepala, tinnitus bisa juga kadang penglihatan kabur, parestesia, aktivitas mental yang lambat, seperti itu. Bisa juga menyebabkan iskemia perifer, perdarahan gastrointestinal juga kadang beberapa ya, karena sumbatan, epistaxis karena stasis vaskular, dan tersebut kan merupakan sebuah sel ya dok, yang isinya itu adalah DNA. Kalau si dendritik itu kan nggak ada intinya kan, gitu. Nah, tapi si DNA itu memiliki rantai heliks. Yang menyusun si rantai heliks itu adalah furin.
Purin itu kalau dimetabolisme akan menjadi asam urat. Makanya pada pasien dengan polisitlemia vera atau semua MPN lah seperti itu ya dok, akan menyebabkan hiperuremia gitu. Makanya kadang pada terapinya nanti kita membutuhkan allopurinol seperti itu dok. Dan juga bisa juga terjadi splenic seperti itu ya dok. Kemudian kriteria diagnostik menurut WHO, tapi ada sih yang dari 2016 ya dok ya. Ada evidence eritrosit, adanya research dari JAK2 P617 dan adanya hypercellulitis with lineage preference decreased erythropoietin endogenous erythroid colony formation in vitro. Dan untuk polistemia vera ini harus terdapat dua kriteria mayor, yaitu evidence of erythrocyte, yaitu HB yang meningkat ya dok, dan adanya mutasi JAK2 P617 dan ada satu kriteria minor atau satu mayor ditambah dengan dua minor. Kemudian bagaimana untuk tata laksananya ya? Tata laksana pertama itu adalah dengan flebotomi. Flebotomi itu pada prinsipnya seperti diambil darahnya, seperti donor darah sih sebenarnya. Tetapi diambil darahnya cuma nggak didonorkan seperti itu. Pada prinsipnya sama kayak donor darah seperti itu prosedurnya. Nah, pertahankan HB-nya itu di bawah 14 dan hemat dok. Ini HB-nya kita targetkan di bawah 14 ya dok. HB di bawah 14, hematokrit di bawah 45 gitu 45% pada pria. Kalau wanita HB di bawah 12 dan hematokrit di bawah 42 ya. Jadi itu untuk plebotomi, HB itu di bawah 14, hematokrit di bawah 45 untuk pria, untuk wanita HB di bawah 12, hematokrit di bawah 42. Seperti itu. Itu untuk plebotomi. Tuh, dok. Jadi berbeda targetnya untuk pria dan untuk wanita. Kemudian kalau pasien terdapat misalnya nih ada riwayat ischemic myocardial infarct, atau stroke, bisa diberikan antikoagulan. Jika terjadi hiperuremia, bisa diberikan orat lowering terapi, berikan allopurinol. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan plebotomi, dok, plebotomi ini bisa dilakukan setiap 2 bulan gitu, dok. Kalau misalnya sudah kita berikan setiap 2 bulan, dok, tapi dia tidak tercapai target seperti itu ya, bisa kita urea ya dok, bisa memberi hidroksi urea atau busulfan gitu dok. Uh, Bisa juga kita berikan pada orang yang sudah splenomegali urtikaria berat gitu bisa dengan pemberian hidroksi urea atau busulfan gitu. Tapi paling banyak sih hidroksi urea ya, hidrea. Kemudian aspirin biasanya sih pada usia di atas tahun atau ada riwayat trombosis ya dok. Trombosis, stroke atau stroke miokard. Gitu dok. Jadi tata laksananya untuk polistemia vera ini adalah plebotomi. Plebotomi ingat targetnya bisa dilakukan setiap 2 bulan. Jika terdapat riwayat trombosis bisa berikan antikoagulan ke seluruh spesies. Bisa berikan lower terapi juga terjadi hiperursemia tadi ya. Contohnya laporin bisa bedanya dengan hidroksiurea atau sulfat gitu ya dok.
Oke. Kemudian trombositosis esensial ya dok. Trombositosis esensial. Trombositosis esensial ini biasanya kita hanya boleh memikirkan ini kalau misalnya trombositnya itu di atas 800.000 dok. Dan hanya trombositnya yang meningkat gitu. Jadi baru kita berpikir ini adalah trombositosis esensial. Jadi yang lain itu komponen darah yang lain normal, tetapi trombositnya tinggi banget. Gold standarnya dengan bone marrow puncture dilakukan dengan korosit yang banyak, terapinya dengan anagrelin. Seperti itu. Kemudian genetik mutasi yang terjadi pada trombositosis esensial itu adalah, nah paling banyak itu adalah JAK2 ya, ada mutasi JAK2 V617F. Tapi banyak juga 20 sampai 25% itu disebabkan dengan mutasi eh, mutasi CALR ya, kalresi kalretisulin seperti itu. Ya. Kemudian ini merupakan kriteria yang direvisi 2016 ya dok, untuk polisitemia vera dan untuk trombositosis esensial. Untuk trombositosis esensial, mayor kriterianya platelet di atas 450.000, 400 kali bone marrow myocardial proliferation and loss faster, tidak ketemu kriteria untuk myeloid neoplasma dan terdapat mutasi dari JAK2, CLR atau FPL. Dan minor kriterianya adalah ada kromatopsia atau tidak ada tanda dari reaktif trombositosis. Seperti itu. Dan untuk ET ini diagnosisnya membutuhkan 4 minor kriteria atau 3 minor kriteria ditambah dengan minor kriteria. Untuk ET ini sendiri sebenarnya terdiagnosisnya itu biasanya pada usia tua karena biasanya tidak ada gejala seperti itu ya dok. Jadi memang jarang gitu ketemu pada usia muda dan secara epidemiologi juga sebenarnya jarang juga sih kejadian trombositosis esensial. Dan untuk tata laksananya bisa memiliki beberapa pilihan. Sebenarnya untuk pilihan itu banyak simptomatik, simptomatik ya apa yang jadi atau bisa juga dengan terapi spesifik kan bisa berkonsiderasi terapi pilihan kredit ada juga platelet paresis sama seperti HD gitu ya. Yang dibuang kan kalau misalnya pada hari itu toksin, urea seperti itu ya. Kalau platelet itu yang dibuang adalah platelet seperti itu. Terapi yang lain bisa dengan usulkan. Jadi eh, bisa saya share tentang tadi tentang anemia defisit polisitemia vera dan termositasis eksentrika. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang terima kasih.